Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah Baik. Baik, perkenalkan saya Galuh Regina Pitaloka, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Keperawatan, biasa dipanggil Galuh ya Ibu Bapak. Saya di sini datang ke kediaman Ibu untuk mengadakan penyuluhan tentang penyakit hipertensi. Kurang lebih waktunya 60 menit yang bertujuan agar Bapak dan Ibu mengetahui apa itu hipertensi, penyebabnya, tanda dan gejalanya, juga cara penanganannya ya Bapak Ibu. Baik, sebelum itu saya boleh nanya nggak sih, Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu hipertensi? Belum. Sus. Baik, hipertensi itu apabila tekanan darah kita lebih dari 140 mm raksa per 90 mm raksa. Karena tekanan darah kita kan normalnya 120 per 80 ya Bapak Ibu. Ya. Baik, itu pengertian dari hipertensi. Kemudian penyebabnya itu ada karena faktor keturunan, faktor usia, terus faktor kecemasan atau emosional. Kemudian ada faktor makanan seperti terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, tinggi garam, dan minuman beralkohol ya Bapak Ibu. Kemudian ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejala hipertensi itu seperti kita sering merasa sakit kepala atau pusing, kemudian mata kita berkunang-kunang, kita juga sulit tidur, kemudian kita juga saat beraktivitas merasakan sesak nafas, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian kita merasa lelah, lalu telinga kita juga sering berdengung. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan, apa ada yang kurang jelas? Belum nanti. Baik, selanjutnya akibat lanjut dari penyakit hipertensi yaitu kita bisa mengalami gagal ginjal, kemudian gagal jantung, kemudian kita juga bisa mengalami stroke. Lalu kita bisa mengalami gangguan penglihatan dan gangguan gerak dan keseimbangan ya Bapak Ibu. Lalu cara pencegahan dan penanganan hipertensi itu kita bisa menurunkan berat badan bagi yang gemuk, kemudian kita bisa melakukan diet rendah lemak, lalu kita juga bisa merubah gaya hidup yang tidak sehat dan olahraga secara teratur. Kemudian kita juga harus rajin memeriksakan keadaan kita seperti tekanan darah dan EKG secara teratur. Lalu kita juga harus beristirahat yang cukup dan menghindari kelelahan. Lalu kita juga harus mengurangi stres dan emosional kita. Kita juga bisa mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang tanyakan? Ya Sus, saya mau bertanya. Tadi ada cara pencegahan hipertensi dengan diet rendah garam dan lemak. Ya. Dietnya seperti apa ya Sus? Baik, caranya itu pada saat Bapak dan Ibu makan, kita tidak menempatkan garam di atas meja ya. Kemudian kita juga tidak mengkonsumsi makanan yang asin. Lalu kita juga bisa membuat minuman tradisional, obat tradisional dari buah mentimun dan daun sop. Yang dari buah mentimun itu caranya ambil 1 atau 2 buah mentimun yang sudah dibersihkan, lalu diparut, kemudian disaring dan diambil airnya, lalu siap diminum. Baik, mungkin itu cukup untuk melakukan diet rendah garam dan lemak. Baik, apakah ada yang tanyakan lagi Bu? Jenis makanan yang diperbolehkan apa aja? Baik, jenis makanan yang diperbolehkan itu ada beras, kentang, tahu, tempe, wortel, tomat, dan untuk buah-buahnya itu biasanya seperti apel, pepaya, pisang, dan semangka. Ya, cukup. Cukup. Baik, kalau gitu saya bertanya ya Bapak Ibu. Tadi pengertian hipertensi apa Pak, Bu? Apabila tekanan darah kita melebihi 140 per 90 mm raksa. Baik, kemudian tanda dan gejalanya bisa disebutkan? Kepala pusing, mual-mual, mata berkunang-kunang, susah tidur. Baik, cukup. Baik, ini leaflet biar Bapak dan Ibu bisa membaca-baca ulang apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terima kasih. Ya Sus, makasih. Baik, cukup penyuluhan di kediaman Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.